Ya, mari silakan masuk. Selamat pagi, Febri. Mari silakan masuk, Febri. Silakan duduk ya, Bu. Pilih tempat duduk yang nyaman. Yang menurutmu nyaman gitu. Saya posisikan duduk saya dulu ya. Oke, silakan. Tasnya saya letak sini ya, Bu. Oke. Silakan, Febri. Sebelumnya Ibu izin dulu menyelesaikan ini ya. Oh iya, Bu. Saya juga sambil. Iya, posisikan senyamanmu aja, baby. Oke, bentar ya. Oke, gimana? Apakah dudukmu sudah nyaman segitu? Udah nyaman, Bu. Oke, kalau sudah nyaman, kalau boleh Ibu tahu, tadi sebelum kesini kamu ada kegiatan apa aja? Tadi saya baru selesai kelas psikologi perkembangan, Bu, sama Bu Santi. Oh, sama si Bu Santi. Oke. Terus tadi gimana kabarnya akhir-akhir ini? Apakah kuliahnya lancar? Lancar sih, Bu. Oke. Syukurlah kalau begitu. Kamu tadi kesini sudah makan sebelumnya? Iya, Bu, tadi setelah selesai kelas psikologi perkembangan itu saya mampir dulu ke kantin buat beli makan. Oke, baiklah, Vivi. Kalau kamu sudah merasa nyaman atau sudah merasa udah kenyang tadi karena udah habis makan kan? Nah, terus kalau kamu butuh sesuatu jangan ragu untuk bilang ke ibu ya. Mungkin kamu bisa minta minum terlebih dahulu buat menenangkan kamu juga. Terus di sini ibu ingin memastikan kamu merasa nyaman gitu. Iya, Bu. Kebetulan saya sudah kenyang dan saya tadi minumnya juga banyak, bukan panas, Bu. Jadi ya terima kasih, Bu, untuk tawarannya. Saya kenyang dan ya haus kok. Ini ya santai. Oke, baiklah, Feby. Sehubungan kedatangan Feby menemui ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin kita bicarakan bersama gitu. Iya sih, Bu. Sebenarnya saya ya merasa memiliki masalah sampai sekarang dan itu mengganggu pikiran saya, Bu. Masalah? Iya, Bu, benar. Saya merasa terganggu dengan pikiran saya sendiri, Bu, dan itu juga membuat saya merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini, Bu. Nah, oleh karena itu saya datang ke Ibu dan harapannya bisa dapat mendapatkan ya jalan keluar gitu lah, Bu, dari pikiran yang mengganggu ini. Baik, Feby. Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Oke, sebelumnya kalau begitu Feby, bagaimana kalau kita mulai dengan pelan-pelan saja? Jadi kamu di sini boleh cerita apa saja yang ingin kamu bagikan ke ibu. Di sini juga kita punya banyak waktu dan jadi tidak perlu terburu-buru, dan di sini tempat yang aman dan nyaman buat Feby untuk kamu ceritakan apa saja keluh kesahmu kepada ibu, dan ibu yakinkan Feby bahwa itu tidak akan terbongkar atau didengar oleh orang lain, karena di sini kita akan menjunjung asas kerahasiaan, dan di sini ibu sebagai konselor atau fasilitator Feby, sehingga apapun masalah yang Feby alami, kita akan mencari jalan keluarnya bersama. Jadi apakah Feby sudah paham? Iya, paham, Bu. Oh, ternyata gitu ya konseling. Jadi aman ya kalau saya cerita di sini, Bu? Aman banget, Feby. Oke, baiklah, Bu. Oke, baik, Feby. Kalau begitu
Mari kita tinjau lebih dalam lagi ya Febri, apa yang menjadi masalah atau yang mengganggu pikiran Febri saat ini. Oleh karena itu, bolehkah kamu menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang kamu alami akhir-akhir ini hingga kamu merasa terganggu dan merasa sulit untuk menyesuaikan diri terhadap yang kamu alami saat ini. Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya tuh sebenarnya merasa sedih Bu. Rasanya saya seperti kehilangan diri saya sendiri Bu. Ibu mengerti Feby, tidak mudah rasanya jika merasa seperti itu. Kamu boleh ambil waktu. Ibu di sini siap untuk mendengarkan apa yang membuat kamu merasa seperti itu. Ya Bu, jadi saya merasa capek, saya lelah, saya tidak seperti dulu lagi Bu. Saya sering merasa malas, terus tidak punya motivasi, pertama setelah saya bersama sahabat-sahabat saya lebih sulit untuk beradaptasi dengan mereka saat ini Bu. Kedengarannya berat sekali ya Feby ya. Ibu ingin tahu lebih banyak tentang itu. Kalau kamu merasa nyaman untuk berbagi, apa yang terjadi antara kamu dan sahabat-sahabatmu? Mereka sahabatku ini, ya saya anggap mereka tuh sudah seperti saudara sendiri di sini Bu. Tapi mereka sering bercanda dengan saya dengan cara yang tidak menyenangkan Bu. Saya merasa mereka menjadikan saya jadi bahan tertawaan mereka. Ya, saya tahu mereka bilang itu hanya bercanda, hanya candaan, tapi saya merasa tersakiti, saya merasa tersinggung gitu Bu. Saya merasa dibully, tapi saya tidak bisa jauh dari mereka. Saya jadinya bingung harus bagaimana itu Bu. Ibu bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini untuk kamu Feby. Jadi kamu merasa tersakiti dan dibully oleh sahabatmu, tapi di satu sisi mereka penting untukmu, tapi di sisi lain juga kamu merasa terluka dan tersakiti dengan apa yang mereka lakukan. Benarkah demikian Feby? Iya benar Bu, kadang-kadang saya merasa lebih baik tuh memendam semuanya dalam hatiku sendiri, tapi kok rasanya semakin dipendam dalam hati tuh makin sakit Bu, kayak lelah gitu Bu. Ibu paham Feby, memendam perasaan itu memang terasa lebih aman sih, tapi bisa membuat kamu semakin tertekan begitu. Tapi kamu sudah sangat kuat Feby untuk bisa datang ke sini dan berbagi. Terima kasih ya sebelumnya karena kamu itu sudah mau mencoba membuka diri kepada ibu begitu. Iya Bu. Oke, kelihatannya dari tadi ibu perhatiin kamu selalu melirik buku yang ada di tanganmu. Apakah itu buku gambar yang sering kamu coret-coret? Iya benar Bu, di buku ini saya sering meluapkan perasaan saya saat saya tidak bisa menceritakannya kepada orang lain. Ya saya merasa dia bisa mendengarkan saya, jadi saya menuliskan di sini Bu. Oh begitu, baik Feby. Sebelumnya ada salah satu teman kelasmu dan sekaligus teman kosmu yang memberitahukan kepada ibu terkait gambar yang sering Feby gambar, yang dimana Feby itu mencoret-coret buku Feby dengan menggambar gambar yang sulit diketahui oleh orang lain. Mungkin itu ada artinya dari Feby sendiri. Dan juga sebelumnya ibu sering melihat Feby mencoret-coret buku saat berada di kampus, di sekitaran kampus.
Apakah kamu membawa beberapa gambar itu? Kalau kamu mau, kita bisa gunakan gambar itu untuk membantu mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, boleh. Saya kebetulan membawa beberapa ya catatan karena saya baru merasakan kembali kayak ya perasaan saya, dan itu saya tuangkan di sini. Kebetulan tadi Bu saya menuliskannya, terus ini saya bawa. Oke, terima kasih sudah membawa gambarnya. Oke, jadi kita bisa mulai melihatnya, melihatnya bersama. Kamu bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan saat menggambar ini, jika kamu merasa nyaman ya, Feby. Iya Bu, karena kadang saya merasa ini lebih mudah buatku untuk menjelaskan semua yang saya rasakan. Jadi ya ini Bu. Oke, apakah Ibu bisa melihat gambar yang kamu sudah buat sebelumnya? Boleh Bu, silahkan. Tapi saya malu Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Oke. silakan Bu. Izin ya, Ibu lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Ya Bu, silakan. Ibu lihat ada banyak hal yang kamu coba sampaikan dalam gambar ini. Apakah Feby boleh menceritakan sedikit tentang gambar yang kamu gambar ini? Apa yang kamu pikirkan atau rasakan saat menggambarnya? Ini maksudnya gimana? Dengan gambar ini sebenarnya ini menggambarkan apa yang ada di pikiranku Bu. Kadang tuh saya merasa seperti sendirian. Di sini saya menggambarkan lingkaran kecil, di tengah banyak garis, dan itu saya merasa seperti terjebak di tengah ini, sehingga sulit untuk saya bisa keluar. Terus bagi saya itu untuk menyesuaikan diri terhadap orang-orang lain itu membuat saya merasa kesulitan Bu. Iya, gambar ini bisa saya jelaskan seperti itu sih. Oke, jadi di gambar ini tuh lingkaran kecil yang ada di situ itu kamu lambangkan sebagai dirimu. Iya. Gitu. Dan garis-garis di sekelilingmu itu kamu gambarkan artinya apa? Iya, aku ya merasa garis di sekeliling ini itu adalah orang-orang terdekatku, yaitu ya tadi saya katakan sahabat-sahabatku. Tapi garis itu membuat saya merasa tersakiti, karena saya berada di tengah-tengah mereka. Merasa tersakiti? Iya benar Bu. Ketika saya bersama sahabat-sahabatku, yaitu saya merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan mereka, karena setiap kali mereka bercanda bawaannya saya merasa selalu dibully Bu. Dan itu membuat saya merasa capek, dan itu sangat capek Bu. Bahkan saya nggak tahu harus bagaimana. Oke, Ibu paham Feby apa yang kamu alami. Jangan khawatir. Kita akan mencoba cari jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami ini. Jadi Ibu sedikit memberi informasi bahwa menggambar atau meluapkan perasaan kita melalui seni bisa membantu kita memahami apa yang sedang kita alami. Nah, karena sulit untuk meluapkannya melalui kata-kata, oleh karena itu seni art terapi ini Feby bisa menggambarkan apa yang kamu lambangkan dengan apa yang kamu alami begitu. Apakah Feby sudah paham? Oh, seperti itu ya Bu. Jadi sebenarnya ini bisa menggambarkan perasaan saya. Tuh. Saya jadi paham Bu. Jadi saya merasa dengan menggambarkan perasaan saya yang saya alami ini, saya merasa ya lebih lega sih, walaupun
hanya meluapkannya di ya sebuah kertas. Oke, betul Feby. Bagaimana kalau kita coba gunakan gambar ini untuk menjelajahi perasaan yang kamu alami lebih jauh begitu. Kamu bisa menggambar apa saja yang menurutmu mencerminkan apa yang kamu rasakan sekarang. Bagaimana? Boleh sih Bu, karena saya rasa dari tadi saya menjelaskannya itu kayak kurang tersampaikan gitu Bu. Betul, jadi Feby masih belum terbuka gitu. Iya Bu, benar. Oke. Saya rasa dengan ini saya bisa lebih menjelaskan semua yang saya rasakan daripada saya ngomong Bu. Itu ide bagus Feby. Ibu sangat mendukungmu. Kalau begitu, mari kita gali lebih dalam lagi terkait permasalahan yang kamu rasakan ini dengan menggunakan seni art terapi ini. Jadi kamu bisa menggambar apa saja tanpa perlu kamu memikirkan apakah gambar ini bagus atau tidak, dan gambar ini hanya untuk kamu ya Feby, dan sesuai dengan apa yang kamu alami juga. Kalau nanti kamu ingin berbagi tentang apa yang kamu gambarkan, ibu siap untuk mendengarkan. Ya baik Bu, mungkin saya bisa melanjutkan gambarnya di sini ya Bu. Iya betul, bisa lanjutin dari gambar kamu sebelumnya. Kan ini belum siap kan gambarnya Feby atau? Iya sih Bu, ini saya rasa belum semuanya tergambar atau tersampaikan di sini belum. Gak apa, kamu coba melanjutkan gambarmu yang sebelumnya. Jadi Feby jangan takut dan terburu-buru gitu gambarnya. Gambar saja apa yang menjadi masalah dari yang kamu alami, perasaan yang kamu alami terkait dengan masalah yang kamu hadapi saat ini. Oh iya, kebetulan ibu juga ada beberapa pensil gambar yang mungkin bisa kamu pilih untuk menggambar sesuai dengan perasaan kamu begitu ya Feby. Itu bisa kamu pakai. Ini ada pulpen juga, warna apa yang kamu mau gitu ya. Kamu pilih yang mana? Iya, saya mau yang warna hitam dan warna biru aja boleh Bu? Oh iya, silakan nggak apa-apa. Sekarang ibu ingin kamu mencoba menggambar sesuatu yang menggambarkan perasaanmu saat ini Feby. Jangan khawatir soal hasilnya ya. Gambar saja apa yang ada di pikiranmu gitu. Ini hanya untukmu kok. Boleh Bu. Ya boleh, Okay. boleh dimulai dari sekarang sih. Ya Bu. Oke, Feby sambil menggambar, bolehkah ibu bertanya apa yang kamu rasakan sekarang? Begitu sembaring dengan Feby menggambar. Iya Bu. Boleh. Silakan. Kalau boleh ibu tahu, apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang sebenarnya Bu, saya merasa sedih. Kadang tuh bingung juga Bu, kenapa saya nggak bisa kayak dulu lagi ya. Ibu mengerti. Itu pasti berat bagimu ya Feby. Kalau boleh ibu tahu lagi, sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini? Saya ingat-ingat itu mungkin semenjak semester 3 Bu. Ya, awalnya saya menganggap itu cuma bercanda supaya suasana itu lebih cair, lebih asik gitu. Tapi lama kelamaan kok saya merasa rasanya kayak beda ya. Beda gimana Feby? Waktu semester 4 ya sampai saat ini sih, mereka itu selalu sering menjadikan saya itu bahan lelucon. Ya kata mereka sih itu ya bercanda, tapi lama kelamaan saya nggak nyaman. Terus saya merasa kayak nggak
hargai gitu loh. Oh, lalu apakah ada hal yang dulu sering kamu lakukan bersama mereka yang mungkin membuatmu merasa bahagia? Ada sih Bu, dulu tuh kita sering jalan bareng, terus ya sering main bareng, terus kumpul-kumpul, terus rasanya tuh ya menyenangkan lah kalau di saat-saat bahagia kayak gitu Bu. Nah, kayak saya tuh punya keluarga di perantauan ini. Nah, tapi aku merasa sendiri Bu jika bareng mereka. Bentar. Feby tadi berkata bahwa mereka itu sering jadikan kamu bahan lelucon. Nah, terus katanya juga itu hanya bercanda, tapi kalau membuat kamu tidak nyaman begitu ya. Setelah itu, kamu juga merasa tidak dihargai oleh temanmu atau sahabatmu tersebut. Sedangkan dengan apa yang kamu bilang tadi, kamu mengatakan bahwa kalian itu sering jalan, sering main bareng, dan kamu juga sudah menganggap mereka itu sebagai keluargamu di perantauan. Ini kiranya bagaimana, Feby? Iya Bu, jadi sebenarnya saya mulai merasa nggak cocok lagi sama ya sahabat-sahabatku itu Bu. Tapi saya juga nggak bisa jauh dari mereka Bu. Oke, jadi Feby merasa tidak cocok lagi sama sahabat Feby sekarang, dan Feby juga tidak bisa jauh dari mereka. Apakah begitu, Feby? Iya Bu, benar banget. Baik. Terima kasih ya Feby telah terbuka dengan ibu saat ini. Mungkin perasaan ini sangat sulit bagi Feby untuk menyesuaikan dirimu dengan mereka, dengan cara apa yang mereka lakukan kepada Feby begitu. Iya benar Bu. Saya akhirnya merasa sulit jadinya untuk menyesuaikan diri dengan mereka karena kami ini sahabatnya bertiga Bu. Jadi sahabat saya dua, bareng saya kami bertiga kan. Nah, jadi hanya saya sendiri yang mereka sering bercandain. Jadi mereka berdua yang ngatain saya begitu Bu. Sehingga saya jadinya kok merasa sendirian ya. Kemudian saya terus yang akhirnya memilih diam karena candaan mereka itu Bu. Ibu mengerti Feby apa yang kamu rasakan. Tenang Feby, kita akan sama-sama cari jalan keluarnya, oke? Iya Bu. Feby, apakah gambarmu sudah selesai kamu gambar? Oh iya, ini sudah Bu. Oke. Jadi gambar ini sangat indah sekali ya Feby. Aduh, makasih Bu. Jadi dari gambar ini ibu melihat ada 3 gambar, ada yang sedang dirangkul, ada yang sedang menunduk. Apa arti dari perempuan yang menunduk ini, Feby? Iya Bu. Maaf Bu, saya agak terdiam tadi. Ya nggak apa-apa, santai aja. Karena saya merasa terpisah dari mereka begitu Bu. Padahal saya masih di antara mereka ini. Feby tadi mengatakan bahwa gambar yang menunduk ini adalah kamu yang merasa terpisah dengan sahabatmu, tapi kamu masih ada di antara mereka. Saya rasa, apakah mungkin itu hanya pikiran negatif yang muncul di dalam pikiran Feby sehingga kamu itu sulit menyesuaikan diri terhadap sahabat-sahabatmu ini, hingga pada akhirnya kamu merasa ada jarak dengan mereka. Bagaimana pendapatmu dengan hal ini, Feby? Saya rasa bukan begitu Bu. Benar-benar mereka berdua tidak
menghargai keberadaan saya ketika lagi ngumpul bareng atau jalan bareng. Ya seakan-akan saya merasa tidak dianggap, Bu. Oke. Baby, pendapatmu bahwa kedua sahabatmu ini tidak menghargai keberadaanmu saat kalian lagi bareng atau main bareng bersama-sama gitu kan. Namun tidak dapat ibu terima pendapatmu ini karena tindakan itu salah, Feby. Salahnya di mana ya, Bu? Oke, Feby, dari pendapatmu tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu diabaikan dan tidak dihargai keberadaanmu. Namun itu salah, mungkin kamu merasa ini terjadi karena kamu sulit menyesuaikan diri dengan kedua sahabatmu ini, sehingga kamu berpikir candaan mereka itu adalah bulian yang seakan-akan tidak mereka hargai keberadaanmu di tengah-tengah mereka. Namun kamu juga mengatakan bahwa kamu orangnya itu tidak suka dicandai kan. Nah, dan hal itu belum diketahui oleh sahabatmu ini. Jadi bisa dibilang bahwa kedua sahabatmu itu benar-benar sayang samamu. Mungkin mereka melakukan itu untuk membangun suasana lelucon ketika kalian jalan atau lagi main. Bagaimana menurutmu dengan hal ini? Ada benarnya juga sih, Bu, dari perkataan Ibu tadi, yang dimana saya tuh masih belum bisa menyesuaikan diri dengan mereka, Bu. Padahal kami udah berteman lama. Karena saya juga orangnya tidak suka dicandain. Hal itu belum diketahui sahabatku. Ya mereka berdua belum tahu lah, karena mungkin saya belum menyampaikan sih, Bu. Oke, tidak masalah, Feby. Mungkin Feby bisa memberitahukan kepada kedua sahabatmu ini kalau kamu itu tidak suka dicandai, begitu ya, Feby ya? Iya, baik, Bu. Baik, kalau begitu dari warna yang Feby pilih tadi, warna hitam serta biru cerah ya, Iya. yang kamu pakai, apakah warna tersebut punya arti khusus buatmu? Ada, Bu. Iya, yang warna hitam itu ya, kalau saya sendiri menggambarkan itu sebagai rasa sedih, Bu. Kalau untuk warna biru aku nggak tahu sih, Bu, cuman mungkin itu kayak tersirat harapan kecilku, aku bisa ya balik lagi seperti dulu sih. Oke, jadi itu artinya meskipun ada kesedihan, tapi di lain sisi kamu masih punya harapan. Itu hal yang luar biasa, Feby. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mendekatkan diri ke harapan itu? Saya pengen bareng mereka lagi, Bu, seperti dulu. Tapi saya juga nggak mau terus-terus kayak gini. Saya ingin cari cara buat bangkit. Jadi saya nggak mau ngerasa nggak dianggap lagi. Saya mau membangun suasana yang nyaman gitu bareng mereka. Oke, Feby, itu langkah awal yang sangat bagus. Feby, kamu bisa mulai dengan hal-hal yang kecil tadi, seperti menyampaikan perasaanmu secara perlahan-lahan dengan sahabatmu. Kamu juga bisa melibatkan dirimu dalam kegiatan yang mungkin bisa membuatmu merasa senang. Apakah menurutmu ada orang yang bisa kamu ajak bicara ketika kamu merasa seperti ini? Mungkin ya kakak kosku sih seperti ini. Kakak kosku, dia tuh sering mendengarkan ceritaku, terus dia tuh kayak mendengarkan tapi nggak ngejudge gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kamu di sini sudah menemukan seseorang yang bisa jadi tempat berbagi. Dan ingat, Feby, setiap langkah kecil yang kamu lakukan, yang kamu ambil untuk mendekati harapanmu ini, itu sangat berarti. Apakah harapan kecil yang ingin kamu capai dalam waktu terdekat? Dalam waktu terdekat ini saya ingin
lebih semangat lagi Bu. Hmm. Mulai dari tugas kuliah, terus mungkin kalau saya sibuk saya nggak terlalu mikir-mikirin hal-hal yang mengganggu gitu Bu. Oke, itu ide bagus ya Feby. Baiklah, Ibu akan mencoba mengulang kembali apa saja yang telah kita bahas atau bicarakan dari tadi ya Feby. Jadi rasa sedih dan kesulitan kamu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan sahabatmu ini kiranya bersumber pada kedua sahabatmu itu, sehingga kamu berpikir bahwa candaan mereka itu adalah bulian yang seakan-akan tidak mereka hargai keberadaanmu. Namun kamu juga mengatakan bahwa kamu orang yang tidak suka dicandai, dan hal itu sahabatmu belum mengetahuinya. Apakah begitu, Feby? Iya Bu, benar banget. Benar. Oh, baiklah. Mari kita tinjau lebih lanjut lagi. Mari kita lanjutkan untuk menemukan jalan keluar atau titik temu dari permasalahan yang kamu alami ini. Apakah Feby sudah siap? Iya siap Bu. Oke, baiklah Feby. Sekarang coba lihat lagi gambarmu. Bisa ceritakan apa makna dari gambarmu ini, Feby? Kenapa Feby bisa memilih warna hitam tadi dan biru cerah, lalu menggambarkan potret tiga cewek, ya, tiga perempuan itu, dan salah satunya itu ada yang menunduk dengan ekspresi yang sedih. Bagaimana? Iya Bu, jadi gambar ini menunjukkan perasaan saya yang sekarang. Saya memilih warna hitam karena ya tadi saya bilang Bu, saya merasa terjebak dalam kegelapan. Nah, kemudian biru cerah ini saya ingin merasa tenang, tapi saya rasanya tidak bisa. Kemudian cewek yang menunduk ini itu seperti saya, yang sedih di antara sahabat-sahabat saya yang lain, yang mereka itu nampaknya bahagia dan merasa seperti tidak ada apa-apa begitu. Oke, jadi Feby merasa sedang berada di tengah situasi yang membuat kamu sedih, meskipun teman-teman Feby itu tampaknya biasa saja ya. Iya benar Bu, saya merasa tidak dilihat, ya kayak terabaikan itu, dan merasa tidak didengar. Kira-kira apa yang Feby rasakan saat menggambar tadi? Apakah ada sesuatu yang muncul di pikiran Feby atau hati Feby saat menggambar? Iya Bu, saya merasa sedikit lega sih, Ibu, karena bisa tersampaikan gitu. Nah tapi di saat yang sama sedihnya tetap ada Bu. Menggambar ini membuat saya ingat lagi rasa kecewa dan sakit hati saya terhadap mereka berdua, sahabatku ini. Ibu mengerti dengan perasaan yang kamu alami, Feby. Kadang kita itu perlu mengekspresikan perasaan yang terpendam agar bisa mengenali apa yang kita alami. Bagaimana jika kita mencoba menggambar Feby yang dulu, Feby yang penuh semangat dan bahagia? Apakah Feby ingin mencobanya? Boleh sih Bu, saya akan coba. Oke, kalau begitu mungkin Feby bisa menggambarkan Feby itu seperti dulu, bagaimana begitu. Boleh Bu, Dilanjutin aja. ya. Saya pilih warna yang tadi aja. Oke, baik. Kalau kamu mau ambil ini juga nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Oh iya. Ini ada juga tadi gambar mau. Iya Bu, saya pilih warna biru aja sih, karena saya rasa warna biru bisa menggambarkan keceriaan, kebahagiaan seperti saya yang dulu. Oke, kalau gitu
begitu, Ibu kasih waktu kepada Feby untuk menggambar apa namanya, bagaimana Feby yang dulu yang penuh bahagia tanpa ada masalah-masalah gitu. Ya. Iya Bu, ada tambahan warna boleh nggak Bu? Saya Boleh, mau boleh. warna kuning dan hijau. Saya rasa itu akan semakin menggambarkan diri saya Bu. Boleh. Ini itu ada Iya Bu, kuning dan hijau. oke, silakan Feby. Oke Feby bisa melanjutkan menggambarnya ya. Ibu kasih waktu. Kalau sudah selesai nanti mungkin bisa kasih ke Ibu. Oke Bu, saya mencoba menggambar dulu ya. Gimana? Udah? Saya rasa sudah sih ini Bu. Oke, kalau boleh Feby ceritakan apa yang Feby gambarkan kali ini? Apa arti warna dan simbol yang kamu gunakan? Oke Bu, tadi kan saya milih warna kuning dan hijau. Oke. Nah, warna kuning ini saya gambarkan ini itu melambangkan kebahagiaan. Dan warna hijau itu menggambarkan rasa damai. Saya juga menggambar ini wajah saya yang tersenyum lebar. Oke. Seperti dulu sih. Saya merasa dekat dengan sahabat-sahabatku. Saat itu saya juga merasa lebih bebas, lebih percaya diri dan lebih nyaman gitu Bu. Kayak di gambar ini saya terlihat bahagia. Oke, bagaimana perasaan Feby saat menggambar versi dulu si Feby begitu? Gimana perasaannya? Saya melihat gambar ini rasanya campur aduk sih Bu. Ada senang karena saya ingat masa-masa itu. Oke. Tapi saya sedih juga karena saya merasa jauh dari diri saya yang dulu. Begitu Bu. Feby, apa yang menurutmu berbeda antara gambar Feby sekarang dan yang dulu? Kalau dibandingkan ini Bu, Ya. gambar yang sekarang itu terlihat gelap dan kesannya kayak berat. Iya. Sementara kalau gambar yang diriku yang dulu itu warnanya ringan, terus kayak saya tuh merasa lebih santai gitu, lebih bahagia. Dan saya rindu dengan diri saya yang dulu. Oke. Apa saja yang membuat Feby bahagia di masa lalu? Siapa tahu siapa atau apa yang paling berperan dalam kebahagiaan Feby ini? Karena dulu saya selalu bahagia ketika bersama sahabat-sahabatku, ya saat ini pun saya merasa sahabat-sahabat saya sih Bu. Karena kami sering jalan bareng, terus sering berbagi cerita, terus kami saling mendukung. Ya saya merasa punya keluarga kedua di rantauan ini. Kalau begitu, apakah Feby sudah memikirkan untuk bisa mulai melakukan agar secara perlahan-lahan kamu kembali merasa bahagia seperti dulu? Mungkin ada langkah kecil apa yang bisa Feby ambil untuk mendekatkan diri ke langkah kecil tersebut untuk bisa baik, untuk ke versi Feby yang dulu. Karena tadi Bu ya, saya merasa tidak bisa jauh dari sahabat-sahabat saya ini karena ya kami sudah seperti keluarga kan di sini. Jadi mungkin ya saya ingin mencoba untuk berbicara dengan sahabat-sahabat saya ini secara jujur, secara terbuka. Tapi ya itu lagi Bu, saya masih merasa takut untuk ya kayak mereka tidak mendengarkan saya gitu Bu.
Oke, Feby, itu langkah kecil langkah yang baik ya buat Feby untuk bisa masuk ke kebahagiaan Feby yang dulu dan bisa menyelesaikan masalah yang kamu alami. Bagaimana kalau Feby coba bercerita kepada satu teman saja terlebih dulu? Mungkin ibu punya alternatif nih untuk Feby pilih, yang mana Feby itu nanti coba pilih yang paling bisa mendengarkan Feby terlebih dahulu. Selain itu, Feby juga bisa terus menggambar untuk meluapkan perasaan kamu melalui seni ini. Kamu bisa menggambarkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di kertas gambar Feby. Nah, jadi seni itu akan membantu Feby untuk mengenali emosi dan menyampaikan apa yang sulit kamu ucapkan. Begitu. Iya Bu, boleh juga sih, saya akan mencoba untuk membicarakannya kepada kedua sahabat saya. Tapi mungkin sesuai dengan ya alternatif yang ibu sampaikan itu, mungkin saya akan menceritakan kepada sahabat saya yang satunya dulu, karena saya kenal mereka sih, kayak siapa aja yang bisa mendengarkan saya gitu, yang paling bisa mendengarkan saya terlebih dahulu ketika saya berbicara gitu. Dan kedua gambar ini menggambarkan untuk meluapkan perasaan yang saya alami, yang ibu sampaikan sebagai alternatif kedua itu boleh sih Bu, saya kira itu akan saya terapkan Bu. Bagus sekali Feby, ibu sangat mendukung kamu dengan langkah yang kamu pilih ini. Ya Bu, makasih ya. Sama-sama Feby. Kalau boleh ibu tahu, dari pilihan alternatif yang kamu pilih, apa yang menjadi keuntungan dan kerugian yang kamu bayangkan ke depan Feby? Iya, ada keuntungan dan kerugiannya juga ya. Iya, betul Feby. Kalau gitu menurut saya Bu, keuntungannya itu saya bisa lebih menyesuaikan diri ketika berada bersama teman-teman sahabat-sahabatku ini, dan jika saya berbicara, saya membicarakan kepada mereka, dan kerugiannya itu ya kalau saya terus-terusan seperti ini, merasa terabaikan, merasa tidak didengarkan, ya kemungkinan itu bisa akan terus mengganggu pikiran saya, dan bahkan aktivitas yang saya lakukan sehari-hari akan menjadi terganggu. Nah, kemudian dengan menggunakan seni ini yang tadi ibu sampaikan informasinya, bahwa ini bisa mewakili perasaan saya dan bisa saya ceritakan di sini, ini akan sangat membantu sih Bu, untuk bisa meluapkan emosi saya, kemudian pikiran saya, dan semua yang saya rasa sulit untuk dikatakan secara langsung kepada orang lain begitu Bu. Bagus sekali Feby, kamu sudah menunjukkan banyak keberanian hari ini. Gambarmu tadi dan cerita yang kamu ceritakan tadi, yang kamu sampaikan sangat berarti Feby. Saya yakin Feby punya kekuatan untuk melewati semuanya. Bagaimana keadaanmu sekarang Feby? Oke, terima kasih ya Bu. Saya benar-benar merasa menjadi lebih lega sekarang, dan kayak memiliki arah ke depannya saya harus berbuat apa, itu kayak lebih tahu gitu. Oke, sama-sama Feby. Saya senang karena Feby sudah merasa lebih baik. Jangan lupa selalu ada ruang untuk Feby mengekspresikan perasaan Feby, baik melalui seni maupun cerita kepada orang lain. Iya, baik Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, Ibu akan mencoba merangkum semua pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, sampai saat ini gitu ya. Jadi tadi Feby bercerita kalau Feby itu merasa sedih dan merasa bingung untuk menyesuaikan diri
terhadap teman atau sahabat Feby saat ini. Ini dikarenakan karena sahabat Feby ini tidak menganggap kamu berada di samping mereka dan kamu merasa terabaikan dan dibully oleh sahabat kamu, walaupun kata mereka itu hanya candaan atau lelucon yang bisa membangun kebersamaan kalian begitu ya. Kemudian Feby juga mengatakan tadi bahwa Feby ini tidak bisa menjauh dari mereka karena Feby sudah menganggap mereka itu adalah keluarga atau bagian keluarga dari Feby di perantauan ini. Oke. Dan sahabat Feby juga masih belum mengetahui kalau Feby itu sebenarnya tidak suka dicandai. Kalau karakteristik Feby itu orangnya tidak suka dicandai atau dikata-katain gitu kan. Nah, oleh karena itu dari hasil pembicaraan kita tadi, Feby mengatakan akan mencoba mendiskusikannya kepada sahabat-sahabatmu ini terkait apa yang kamu rasakan. Kamu beritahukan apa yang ingin kamu katakan kepada mereka. Kemudian kamu bisa melakukan seni menggambar ini untuk meluapkan perasaan kamu yang kamu alami dan yang kamu rasakan, tanpa kamu harus menceritakannya kepada orang lain. Apakah begitu demikian, baby? Iya Bu, benar banget Bu. Oke, kalau begitu kapan Feby ingin menceritakannya kepada mereka? Secepatnya sih Bu, mungkin besok atau lusa, soalnya kita akan ketemu gitu kan. Ya, betul sekali. Baik, Feby, lebih cepat lebih baik ya, supaya kamu dan sahabatmu ini saling tahu dan bisa menyesuaikan diri dengan persahabatan kalian ini. Begitu. Iya Bu, mungkin habis dari tempat ini saya akan coba menemui mereka ya besok atau lusa itu dan membicarakannya Bu. Oke, bagus Feby. Ibu sangat mendukung kamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun keputusan kamu, jika itu menurutmu baik dan bisa mengembangkan dirimu, Ibu sangat mendukung kamu dengan pilihan kamu tersebut. Ibu juga berterima kasih Feby karena Feby sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini dengan baik. Dari awal tadi sampai akhir Feby sudah mengikutinya dengan baik, dan Feby juga sudah mencoba berusaha terbuka dengan Ibu. Ya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu. Akhirnya saya jadi tahu apa yang harus saya buat dan jadi akan lebih saling kenal dengan sahabat-sahabatku. Apalagi kalau ditambah kayak saling terbuka, saling jujur, dengan kayak apa-apa tuh dibicarakan gitu, itu mungkin akan lebih baik sih. Oke Feby, kalau begitu mungkin kita akhiri ya sesi konseling pada hari ini. Namun jika Feby merasa butuh bantuan atau masih ada sesuatu hal yang membuat Feby merasa ragu, jangan sungkan datang ke Ibu dan hubungi Ibu lagi begitu. Ibu akan siap mendengarkan Feby. Seperti itu ya Bu. Kalau gitu nanti setelah saya melakukan ini, kalau saya menemukan kesulitan, saya ke Ibu lagi. Nanti saya kabari Ibu ya. Oh ya, boleh. Abis ini kamu kemana? Kelas atau? Kelasnya sudah selesai Bu. Udah selesai. Ya, cuman kayak saya mau ikut ekstra dulu. Oke. Pramuka Bu. Baik. Kan saya PGSD. Oh, saya kirain Iya, prodi lain. Kok tiba-tiba ada pramuka? Enggak Bu, ada kalau PGSD ada pramuka Bu. Oke. Iya. Jadi ini gambarnya kamu bisa bawa kembali. Oh iya. Ini jadi pedoman kamu atas hasil sesi konseling kita pada hari ini. Iya Bu. Oke, makasih. Jadi ya itu untuk masalah Feby, semoga dapat terselesaikan dan semoga bisa kamu laksanakannya setelah sesi ini berakhir. Baik Bu, makasih ya Bu. Saya bantu beres-beres atau? Oh nggak usah, Ibu aja nanti. Oh iya, oke, baik Bu. Makasih ya, ini saya bawa lagi. Oke, boleh aja. Tuh buat Feby. Oke, makasih ya Ibu. Saya ambil tas saya dulu. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya permisi dulu. Oh iya. Makasih Bu. Ya,
Hati-hati di jalan ya, semangat.